Pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebut kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan terakhir adalah yang tertinggi dalam sejarah. Akibatnya warga di berbagai daerah rela antri berjam-jam untuk bisa mendapatkan beras murah yang digelar oleh pemerintah lewat operasi pasar. Lantas sampai kapan kondisi ini akan berakhir? Bergabung bersama kami ada Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisna Murti. Pak Bayu, selamat sore. Selamat sore. Pak Bayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya di CNN Indonesia Connected. Saya harus tanya terlebih dahulu, kalau dari Bulog Pak Bayu, saat ini berapa harga rata-rata nasional beras medium dan premium? Beras yang dijual oleh Bulog ada dua, yang medium 10.900 dan yang premium 13.900. Jadi itu adalah dua jenis beras sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan itu yang dipasok oleh Perum Bulog. Baik, kalau kita berbicara soal harga eceran tertinggi Pak Bayu, Bulog berencana untuk mengubah HET kah di tengah harga beras yang fluktuatif dan cenderung naik ini? Yang berwenang untuk merubah HET adalah pemerintah. Bulog hanya melaksanakan saja. Jadi tentunya Badan Pangan nanti berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan kementerian dan lembaga lainnya, atau mungkin bahkan sampai dibawa ke koordinasi di Menko Perekonomian, itulah yang akan menetapkan HET. Jadi Bulog hanya akan mengikuti dan menjalankan arahan dari berapa besar harga eceran tertinggi itu. Oke, kalau dari pemantauan Anda Pak Bayu, dari mulai produksi hingga distribusi, apakah harga beras saat ini bisa turun kembali normal? Saat ini harga sudah mulai turun, ya, di pasar grosir harga sudah turun antara 1.000, 1.500, bahkan beberapa titik sudah turun sampai Rp2.000. Dan ini terjadi karena panen sudah mulai terjadi, ada di Demak, di Indramayu, di Sragen, dan beberapa daerah lain, sehingga pasokan sudah mulai bertambah. Dan tentunya dengan demikian harga sudah mulai turun. Dan yang indikasi yang juga sangat diperhatikan dalam konteks ini adalah harga dari gabah di tingkat petani. Harga di gabah tingkat petani sudah memberikan indikasi turun. Sebelumnya 8.000, sekarang sudah 7.500, 7.300. Bahkan di beberapa tempat seperti di Sulawesi Selatan, harga sudah turun hingga 6.000. Bahkan ada yang sudah 5.900, 5.800. Nah, ini menunjukkan bahwa pasokan dari daerah sudah mulai banyak. Sebagaimana juga terlihat sekarang di gambar CNN ini, pasokan itu meningkat, dan ini tentunya nanti akan menekan harga turun ke bawah. Baik, apa yang Bapak sampaikan sebelumnya memang senada dengan Bappenas. Bappenas juga optimistis harga ini akan turun dan juga kembali stabil, mengingat saat ini sejumlah petani sudah memasuki masa panen, kemudian ditambah sejumlah subsidi pupuk, ada insentif juga termasuk dengan impor yang dilakukan pemerintah. Tapi bagaimana Bulog melihat persoalan beras saat ini? Benarkah ini hanya semata-mata karena pasokan dan juga kendala cuaca yang mempengaruhi masa panen? Ya, saya kira ada dua yang paling besar. Masalah pertama adalah dari pasokan itu sendiri karena musim paceklik, dan ini siklus yang terjadi setiap saat, setiap waktu, dari tahun ke tahun, ya. Hanya bergeser dia. Tadinya Oktober Desember, sekarang menjadi Januari Februari penekanannya. Itu kalau faktor itu karena masalah El Nino. Dan di sisi lain karena pergeseran itu juga kekeringannya cukup banyak, dan itu membuat produktivitas dan produksi lebih rendah. Yang faktor lain adalah peningkatan biaya produksi yang dialami oleh para petani dengan harga pupuk yang lebih mahal dan juga lebih sedikit, dan komposisi dari pupuknya juga tidak seimbang. Demikian juga tadi kita juga tahu ada laporan kenaikan biaya transportasi, dan kemudian juga ada kenaikan harga sewa lahan dan sebagainya. Ini tentu meningkatkan harga pokok produksi di tingkat petani, dan itu tergambarkan dari harga gabah. Jika harga gabahnya naik, maka otomatis harga berasnya juga akan ikut naik. Jadi dua hal itu menurut saya adalah faktor yang paling dominan menyebabkan harga naik.
Tapi yang sekali lagi yang perlu kita garis bawahi adalah prospek untuk harga turun itu sudah sangat kuat, dan menjelang Ramadan ini terutama ini menjadi sangat penting, karena dengan demikian ketersediaan beras itu akan semakin banyak dan harganya juga akan semakin terjangkau. Oke, Pak Bayu, kalau kita berbicara soal impor yang jumlahnya kemudian juga ditambahkan oleh pemerintah, seberapa besar ini bisa membantu cadangan beras nasional dan juga stabilnya harga beras di masyarakat? Ya, sekarang saat ini cadangan beras pemerintah diisi oleh utamanya oleh beras impor, karena memang produksi dalam negerinya belum banyak dan belum bisa mengisi stok yang ada. Di samping itu, beras yang kemudian dibeli dengan harga murah oleh masyarakat, seperti tadi di dalam gambar beras SPHP, itu adalah datang dari beras impor. Demikian juga yang lain adalah bantuan pangan. Bantuan pangan yang dijalankan oleh pemerintah melalui Bulog itu menggunakan beras impor. Jadi memang secara mekanisme supply demand itu menambah pasokan di tengah berkurangnya pasokan dari dalam negeri. Jadi adanya impor ini membantu pasar, sehingga kemudian Bulog dalam hal ini sebagai pelaksananya bisa memberikan menyalurkan beras bantuan pangan dan sekaligus juga menjual beras SPHP yang sesuai dengan harga head tadi. Baik, artinya kondisi stok saat ini sudah cukup bisa pemenuhan hingga Lebaran nanti katakanlah. Tapi sudah sampai mana progres impor beras yang ditugaskan kepada Bulog, Pak Bayu? Hari ini stok yang dimiliki oleh pemerintah yang ada di Bulog jumlahnya sekitar 1,25 juta ton, 1,26 juta ton, sehingga cukup tersedia baik untuk melaksanakan program bantuan pangan maupun penjualan SPHP. Dan dengan adanya pasokan dari dalam negeri, pasar akan semakin banyak diisi oleh produk-produk baik dari dalam negeri maupun juga ditambah dengan impor tadi. Dan menurut saya ini jumlahnya akan cukup memadai untuk mengisi kebutuhan Ramadan hingga Lebaran. Baik, menjelang Ramadan, Lebaran dengan demand yang begitu tinggi setiap tahunnya, kita ketahui antisipasi dari Bulog untuk menstabilkan kembali harga-harga pangan khususnya beras, Pak Bayu? Ada beberapa program yang kita laksanakan. Yang pertama tentu terus melanjutkan program bantuan pangan. Karena dengan program bantuan pangan ini paling tidak 22 juta keluarga itu sudah mendapatkan beras 10 kilogram per bulan, dan ini kurang lebih bervariasi, ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 40%, 50% dari kebutuhannya. Jadi dengan demikian mereka tidak harus terburu-buru pergi ke pasar untuk membeli beras karena mereka sudah mendapatkan beras bantuan pangan. Yang kedua, Bulog akan terus menyalurkan beras SPHP melalui berbagai channel, termasuk retail modern, lapak-lapak di pasar tradisional, kemudian juga warung-warung beras atau toko-toko beras yang menjadi bagian dari network Bulog itu terus kita isi. Demikian juga dengan para penggilingan, para pelaku usaha distribusi beras untuk bisa juga mendapatkan beras SPHP, dan mereka akan menyalurkannya kepada downliner dari distributor tersebut, yaitu toko-toko mereka yang mendapat jaringan mereka. Kemudian Bulog juga akan terus mendukung program Gerakan Pangan Murah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Gerakan Pangan Murah ini bentuknya adalah bazar-bazar, pasar-pasar murah yang dilakukan oleh Pemda. Bulog terus mendukung dengan menyediakan beras. Demikian juga Bulog akan terus melakukan namanya program Bulog Siaga. Ini penjualan beras murah ke daerah-daerah perumahan, ya, tidak di pasar tapi justru di daerah-daerah perumahan, sehingga konsumen yang ada di daerah perumahan tidak perlu susah-susah pergi ke pasar, mereka bisa mendapatkan beras dengan harga head yang lebih murah daripada kondisi pasar sekarang. Tapi
yang menurut saya yang memberikan prospek yang menjanjikan adalah produksi dalam negeri yang sekarang meningkat, dan itu sudah juga dicatat dengan harga-harga yang lebih murah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Baik, baik. Produksi dalam negeri meningkat, ditambah insentif pemerintah lainnya, harusnya harga beras menjadi semakin stabil, harga menjadi normal. Kita harapkan distribusinya tidak ada permainan harga di toko-toko yang menjual beras-beras dari Bulog. Pak Bayu Krisnamurti, terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya, sudah berbagi informasinya kepada kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.